New York, Amerika Serikat pada tahun 1931, dikenal sebagai tempat terorganisirnya sindikat para mafia dari Italia Sisilia untuk kekuasaan jalan berbisnis. Banyak perubahan baik terjadi, dari hal yang mengerikan ketika mendengar kata mafia. Salvatore Lucania, sosok nama asli yang dikenal dengan Lucky Luciano. Seseorang yang merubah sistem kejahatan sindikat mafia di dunia menjadi sistem bisnis global yang lebih canggih. Luciano bekerja sebagai pembunuh bayaran ulung untuk bos mafia, yaitu Joe Masseria, di mana kala itu seluruh jalanan kota New York tidak lain adalah kekuasaan di balik kendali bos Masseria. Dimulai dari Luciano berawal dari nama Salvatore Lucania, adalah anak ketiga dari 5 bersaudara yang lahir di Lercara Friedi, Sisilia, Italia pada tanggal 24 November 1997 dari pasangan Rosalie Caporelli Lucania. Saat Luciano berusia 10 tahun, keluarganya pindah ke rumah petak di Lower East Side, New York City, untuk beradu nasib dan bersekolah di New York. Sejak bersekolah, Luciano sangat ingin mendapatkan pundi-pundi uang di kota besar ini agar bisa keluar dari kemiskinan. Dia bekerja sebagai pengantar kopi atau barang lainnya di jalanan New York. Di malam hari, setelah bekerja, ia ikut bergabung dengan anak jalanan yang sedang bermain judi sederhana. Dari hasil kerjanya dengan upah $7 ia gunakan. Spontan, ia memenangkan permainan judi kecil itu dengan jumlah $244 dalam hitungan menit. Lantas ia sangat senang. Mulai dari hal kecil inilah yang memberinya ide bahwa hidup di jalanan ternyata dapat menghasilkan uang yang begitu besar. Sehingga akhirnya Luciano memutuskan untuk berhenti bekerja dan menolak untuk bersekolah. Karir Luciano dimulai saat ia bergabung dengan gangster jalanan, Five Point Gang, yang berada di area yang kumuh dan keras di kota Manhattan. Singkat cerita, Luciano mulai bertemu dengan banyak pemimpin mafia di masa depan, dan akhirnya bersanding dengan bos Masseria di tahun 1920 yang saat itu menguasai jalanan New York. Masseria mengepalai geng Italia di kota itu. Namun, pada tahun-tahun 1925, bos mafia dari Italia lain tiba di kota New York. Salvatore Maranzano dari kota Castellammare del Golfo di Sisilia. Maranzano sangat ingin menguasai kekaisarannya Masseria pada saat itu. Ketegangan makin meningkat antara kedua pemimpin. Pembunuhan pun dimulai. Jalanan di New York berubah menjadi zona merah. Dunia bawah menyebutnya Perang Castellammares. Tetapi bagi satu orang, semua kekacauan ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Luciano selalu menentang pertumpahan darah. Karena banyaknya baku tembak dan pembunuhan tidak baik untuk bisnis, dan bisa terlalu menarik perhatian banyak polisi. Luciano juga membenci cara-cara lama bosnya yang suka bertikai, Joe Masseria. Luciano ingin membangun jembatan baru dengan Yahudi dan gangster Irlandia. Ia percaya bahwa jaringan mereka sangat penting bagi keberhasilan bisnis internasional mafia. Namun Masseria sangat menentang kemitraan non-Italia manapun. Setelah 18 bulan berjuang, tanpa akhir yang terlihat. Pada Luciano Maranzano mengatakan, jika Masseria pergi, ia tidak akan dendam pada anak buahnya. Luciano sependapat dengan Maranzano dan memberinya sebuah tawaran. Jika ia dapat menggantikan Bosni dan menjadi kekuatan setara dengan Maranzano, ia akan membunuhnya. Maranzano menerima tawaran tersebut. Akhirnya, Luciano mengundang bos Masseria ke pertemuan untuk makan siang bersama di salah satu restoran favoritnya, Nova Villa Tamaro, di Coney Island, New York. Sementara mereka bermain kartu, pembunuh bayaran Luciano menunggu sinyal di luar. Luciano pergi ke toilet.
Saat itulah 3 utusan Luciano masuk dan menembaki Masseria. Dengan pembunuhan Masseria, Luciano memberi isyarat ke dunia bawah bahwa perang Castellammare sudah berakhir. Maranzano kemudian memanggil ratusan geng dari seluruh negeri ke sebuah pertemuan di Bronx untuk mengumumkan kemenangannya. Dia mengatakan kepada mereka dan menjabarkan rencana besarnya. Geng-geng di New York akan diorganisir menjadi 5 keluarga untuk mengendalikan wilayah Bronx. Di antaranya Brooklyn, Manhattan, Queens, dan Staten Island. Setiap keluarga akan dipimpin oleh seorang wakil bos. Di bawah mereka akan ada letnan dan tentara. Dan di atas mereka semua akan menjadi Maranzano sendiri sebagai bos dari semua bos. Dan jika ada yang tidak setuju, dia akan dibunuh. Mendengar pidatonya, membuat Luciano marah. Maranzano telah mengingkari janjinya tentang kesetaraan. Dan sekarang Luciano bertekad untuk menyerang balik. Maranzano menyadari Luciano adalah ancaman potensial terhadap dominasi totalnya atas mafia Amerika. Akhirnya Maranzano menyewa pembunuh Irlandia kejam, Vincent Mad Dog Cole, untuk menyingkirkan Luciano. Maranzano mengira Cole adalah pembunuh bayaran yang akan menyelesaikan pekerjaan itu. Namun Luciano mengetahui rencana tersebut dengan detail. Maranzano akan memanggilnya untuk pertemuan bisnis dan Mad Dog Cole akan menunggu di sana untuk membunuhnya. Saat ini, bagi Luciano adalah membunuh atau terbunuh. Permasalahannya, bagaimana cara membunuh Maranzano lebih dulu. Dia sangat terlindungi dengan baik, tidak pernah lengah tanpa pengawal dan selalu berpergian dengan mobil anti peluru. Tapi Luciano ingat sesuatu. Agen pajak dan akuntan sering mengunjungi kantor Maranzano. Luciano sadar hanya ini satu-satunya jalan masuk. Pada hari Luciano akan mengadakan pertemuan dengan Maranzano, lalu dia akan mengirim pembunuh bayaran sebagai gantinya. Mereka akan menyamar menjadi pekerja pajak dan akuntan. Sebagai sentuhan tambahan, mereka akan menjadi orang Yahudi karena Luciano tahu Maranzano membenci mereka. Pada tanggal 10 September 1931, panggilan Maranzano masuk meminta Luciano datang. Dengan bersamaan, Luciano mengirim 4 pembunuh bayaran ke kantor Maranzano. Di atas Grand Central di New York, para pembunuh bayaran memasuki kantornya, lalu menghunus pisaunya untuk membunuh Maranzano secara diam-diam. Namun Maranzano tidak menyerah tanpa perlawanan. Dia mendapat beberapa tusukan di tubuhnya. Tenggorokannya teriris tetapi masih hidup. Terpaksa, pembunuh harus dilakukan dengan cara yang bising, menembakinya dengan barbar. Dengan kematian Maranzano, waktu Luciano telah tiba. Akhirnya Luciano akan mewujudkan visinya untuk menjangkau dan mengatur kejahatan terorganisir di seluruh Amerika Serikat. Salah satu orang yang dituju adalah teman lama sejak mereka di jalanan, Meyer Lansky. Luciano mulai memperkenalkan visi awalnya, sebuah perlindungan anak-anak Yahudi dengan bayaran 5 sen dalam 1 minggu, dan hal itu berjalan dengan baik. Di tahun yang sama, Amerika Serikat masih memberlakukan Undang-Undang Prohibition atau larangan keras minuman beralkohol. Pada momen inilah Luciano, dengan tingkat ambisinya yang cerdas, misterius, dan visioner, menjadikannya sebagai peluang bisnis yang akan meroket. Dia memahami bahwa warga Amerika Serikat sulit untuk hidup tanpa alkohol. Akhirnya, Luciano mulai mengimpor minuman keras dari negara asalnya, Italia, untuk mencukupi kebutuhan jutaan warga Amerika Serikat secara ilegal. Melalui kendalinya di garis pantai Amerika Serikat, ia mampu menyelundupkan minuman secara besar-besaran.
Selain itu, ada seorang gangster Yahudi lain yang membuat Luciano berpikir besar. Arnold Rothstein. Dia dikenal sepanjang Broadway sebagai The Brain, The Big Bankroll, dan The Fixer. Arnold Rothstein adalah seorang pengusaha New York yang sangat kaya raya. Dia melirik peranan Luciano sebagai kunci mafia untuk berbisnis. Rothstein membuat rakyat tak terduga oleh orang lain, tapi Luciano melihatnya sebagai kemungkinan besar. Singkatnya, Rothstein dan Meyer Lansky mulai menjadi mentor Luciano, mengajari Luciano berbisnis yang berbasiskan perjudian, dan terbentuklah kasino-kasino di seluruh Eropa. Menjelang akhir tahun 1931, Luciano memanggil pemimpin mafia dari 20 faksi di seluruh negeri, termasuk gangster seperti Al Capone ke konferensi nasional di Chicago. Luciano kemudian melakukan hal yang luar biasa. Dia mengusulkan struktur bisnis yang baru selama sejarah sindiket untuk kejahatan yang terorganisir saat ini, menjadi satu kesatuan dengan penyelesaian tanpa adanya kekerasan. Luciano mengeluarkan inovasinya yang paling menonjol di hadapan mafia Sisilia maupun di antara gangster Amerika lainnya. Karena inovasinya, Luciano menjadi inovator yang saat ini diberlakukan oleh La Cosa Nostra, oleh organisasi PBB dunia, yang mana konsep mendalamnya adalah mencegah terjadinya peperangan, berbeda-beda bangsa tapi tetap menjadi kesatuan. Termasuk dirinya, dia menyebutkan akan menjadi bagian dari salah satu di antara mereka yang sederajat. Artinya dia merubah sistem gelar mafia saat ini menjadi tidak akan ada bos dari semua bos, seperti yang direncanakan Salvatore Maranzano sebelumnya. Semua bebas mengatur keuntungannya masing-masing secara adil. Keputusan dan perubahan ini menjadi bentuk gambaran betapa bijaksananya sosok laki Luciano pada eranya. Meski perkataan Luciano membenarkan, namun di hati para seluruh mafia, Luciano tetaplah sosok bapak sekaligus raja dari segala mafia dalam pengembangan National Crime Syndicate di abad ke-20, sekaligus merupakan bos resmi pertama dari keluarga kriminal Genovese modern yang diakui dunia sindiket. Apa yang baik untuk mafia, akan baik untuk Luciano juga. Hidup Luciano semakin kaya dari bisnisnya yang berjalan di setiap titik, menghasilkan miliaran dolar per tahun atau jutaan dolar setiap minggu, mengambil hotel termahal di dunia, Waldorf Astoria, dengan kamar VIP nomor 1 dan check-in dengan nama Charles Ross, berjalan-jalan menggunakan pesawat pribadinya. Luciano juga sering muncul di luar ruangan bergaul bersama banyak politisi dan aktor-aktor lainnya. Namun kehidupan mewah Luciano menarik perhatian akuntan pajak Amerika Serikat. Agen-agen FBI mulai mencari tahu dari mana Luciano mendapatkan kekayaannya. Bahkan mereka mengira bahwa dia adalah peran kunci di dunia bawah. Tetapi, karena kurangnya bukti, penegak hukum mengabaikannya. 1 bulan kemudian, ada satu pria yang bertekad akan menangkap Luciano. Thomas E. Dewey. Dia adalah pengacara yang ambisius yang akan ikut mencalonkan diri sebagai gubernur di tahun yang akan datang. Dia berkonspirasi, menyatakan akan memberi awal yang nyata untuk membersihkan para gangster di New York. Saya berjanji, aliansi antara penjahat dan politisi dihancurkan. Kriminal jalanan akan segera berakhir. Sejak tahun 1930, Luciano adalah wajah di balik kejahatan terorganisir, dan Dewey mengincarnya. Dia menyadari bahwa Luciano menghasilkan banyak uang dari perusahaan kriminalnya untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah. Dewey mencoba mencari sesuatu yang bisa disematkan. Tapi, Luciano sangat merahasiakan setiap geraknya dan menyembunyikan identitasnya. Dia waspada terhadap penyadapan dan selalu hati-hati dalam percakapan teleponnya. Semua detail yang memberatkan ada di kepalanya. Tiba-tiba, Dewey ditawari petunjuk yang bisa menjerat Luciano dalam jaringan kejahatannya dari seorang pelacur. Bahkan sebelum persidangan dimulai, Luciano dihukum menurut berita. Akhirnya, Luciano mendapat panggilan pengadilan.
Persidangan dimulai pada tanggal 12 Mei 1935. Selama 4 jam, Dewey memeriksa kehidupan pribadinya, histori kriminal sebelumnya, pembayaran pajak dari kekayaannya, hubungannya dengan gangster lainnya, dan membuktikan bahwa Luciano sudah berbohong dalam jawaban demi jawaban. Anda mengatakan yang sebenarnya di bawah sumpah, tapi Anda tidak ingin menjawab pertanyaan itu, bukan? Saya tidak perlu berpendapat setiap kali, tapi ini yang sebenarnya. Dewey menyerang, membuat Luciano berkeringat dan gelisah. Jauh seperti seorang pengusaha yang jujur, ia terungkap sebagai pengemplang pajak. Anda belum membayar pajak sepeser pun ke pemerintah. Apa itu benar? Negara meminta bayaran pajak gangster, tetapi tidak oleh negara bagian. Benar kan? Entah, saya tidak tahu itu. Pada akhirnya keseluruhan informan yang digali oleh Dewey membuat pria tangguh seperti Luciano kali ini menjadi tikus yang menyelamatkan kulitnya, dan Dewey berhasil membujuk jaksa sampai akhir. Salah satu pertunjukan yang menjijikan di atas sumpah palsu. Saya yakin tidak ada yang meragukan kalau Anda bukan penjudi. Bukan seorang bandar, tapi gangster terbesar di Amerika. Saya di sini bukan untuk mencela, tetapi tak ada alasan untuk tingkahmu, pemulihanmu, membenarkan hukuman yang sepantasnya. Dengan ini saya menjatuhkan hukuman 30 sampai 50 tahun. Yang akhirnya peran Luciano dihukum dengan tuduhan 62 tuduhan prostitusi wajib dengan kurungan 30 sampai 50 tahun penjara. Persidangan berakhir. Saat itu, Luciano sangat membenci Dewey. Meski Luciano padam di balik jeruji besi, tapi tidak dengan aktivitas bisnisnya di luar sana yang terus berjalan. Frank Costello mengisi alih kendali tugas harian Luciano agar terus berfungsi. Hingga Costello terus menghasilkan jutaan dolar dan meningkatkan kekayaan keluarga mafia lainnya. Tidak perlu menunggu lama. Pada tahun 1942, Amerika terlibat Perang Dunia Kedua. Luciano menyadari bahwa negaranya membutuhkannya. Pada saat Angkatan Laut Amerika putus asa untuk mencegah serangan lebih lanjut dari lawan, disertai mata-mata Jerman yang mulai menyusup ke dermaga, mencari mafia yang mengendalikan tepi pantai untuk jalan masuk. Namun mereka menolaknya. Tanpa instruksi Luciano, garis pantai takkan melibatkan siapapun, meski itu permintaan Presiden Amerika Serikat. Pada saat itu semua ketua mafia menunggu jawaban Luciano. Dan Luciano mulai menunjukkan taringnya terhadap penegak hukum. Akhirnya pemerintah Amerika Serikat mendukung Luciano. Setelah langkah deportasi tahanan, di sini Luciano mulai bernegosiasi dengan pihak berwenang untuk menunjukkan jiwa patriotnya. Meski Italia masih kebangsaan Luciano dan tidak akan pernah menjadi bangsa Amerika secara naturalisasi, Luciano tetap mengirimkan pesan kepada Lansky dan kurir lainnya untuk berdamai di tepi pantai. Tidak hanya tidak akan ada sabotase, tidak akan ada pemberhentian pekerjaan, semuanya akan berjalan lancar. Itulah pesan dari bos Luciano. Seorang pria yang mendekam di penjara tetap memiliki banyak kekuatan yang begitu besar yang bisa ia kendalikan. Dengan lantang Meyer Lansky mengatakan, jika Anda membutuhkan kesaksian di balik kekuasaannya, dialah orangnya. Dewey hampir gagal mempertahankan tawarannya dan butuh berbulan-bulan untuk akhirnya menemukan solusi untuk membebaskan Luciano. Ironinya, Thomas E. Dewey yang kala itu sudah menjadi gubernur dan seorang yang memenjarakan laki Luciano dengan kebencian dengan 30-50 tahun lamanya, justru memberi Luciano grasi eksekutif pada tahun 1946 dengan syarat ia dideportasi ke Italia dan tidak diizinkan kembali lagi ke Amerika Serikat.
Akhirnya pada tahun 10 Februari 1946, Luciano terbebas dan kembali ke negara kelahirannya, Sisilia, Italia. Untuk sejenak, Luciano menikmati hari-hari kebebasannya bersama kerabat dan orang terdekat di negaranya. Beberapa bulan berlalu, Luciano bertemu dengan Meyer Lansky, Frank Costello, dan mafia berpangkat tinggi lainnya di Hotel Nasional Havana, negara Kuba, untuk kembali membahas perdagangan heroin dan bisnis lainnya yang lebih besar lagi. 5 tahun kemudian, di Bandar Udara Napoli, Capodichino, Italia, pada tanggal 26 Januari 1962, Luciano meninggal dunia karena serangan jantung di usianya yang ke-65 tahun. Lebih dari 2.000 pelayat menghadiri pemakamannya. Ia dimakamkan di pemakaman Saint John di Middle Village, Queens. Sebagai teman lama Luciano, Gambino memberikan pidato terakhir. Dari hasil kesepakatan seluruh mafia, Gambino menjadi satu-satunya bos selain Luciano yang memiliki kendali penuh atas The Commission dan hampir setiap keluarga mafia di Amerika Serikat. Dalam budaya populer, para pendukung mafia dan sejarahnya sering berdebat tentang siapa yang lebih dikenal antara Luciano dan sezamannya, Al Capone. Eksploitasi Al Capone yang banyak dipublikasikan dengan Chicago Outfit menjadikannya mafia yang lebih terkenal dalam sejarah Amerika. Tetapi Al Capone tidak membuat banyak pengaruh terhadap keluarga mafia lain dan sosialisasi negara seperti yang dilakukan Luciano dalam pembentukan dan pelaksanaan organisasi The Commission.